Oke, teman-teman semua ya. Jadi sudah 102 orang berkumpul hari ini di kelas Fisika, Sains dan Teknologi 105 atau 104 ya. Nah, jadi di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas terkait dengan kinematika ya. Ah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang besaran satuan, vektor, dan bagaimana menghitung penjumlahan dan pengurahan dua vektor. Kita juga sudah belajar skop tentang fisika ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau interaktif boleh menyalakan video ya. Eh, di kuliah yang kedua ini eh, sebetulnya sudah bisa di-download eh, via IPB Course ya. Jadi bisa di-download dan bisa dilihat video kuliah tahun lalu. Saya kira tidak terlalu berbeda ya. Tidak terlalu berbeda dengan yang akan saya sampaikan, cuman mungkin supaya lebih up to date gitu ya dan lebih interaktif, misalnya ada pertanyaan ya sangat disarankan untuk mengikuti langsung kuliah ini ya. Jadi jika tidak ada halangan sebaiknya mengikuti kuliah ini, dan karena ini kuliah ketiga mungkin bawaannya udah agak-agak ngantuk gitu ya. Jadi ya saya maklumi kalau misalnya di sini ada yang tinggal 5 watt gitu. Yang penting mengikuti dan semangatnya 45 ya. Oke. Baik, saya akan coba share screen ya. Nah, kira-kira apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, para mahasiswa semuanya, ya. Jadi salah satu bidang yang paling menarik ya, itu emang fisika. Karena fisika itu membahas tentang hal-hal yang langsung ada kaitannya dengan kehidupan kita dan juga kalau kita lihat kanan kiri itu sebetulnya semuanya fisika ya. Misalnya saya nih sekarang lagi pakai kacamata gitu ya. Nah, saya dipengaruhi oleh sifat-sifat dari perambatan cahaya. Kemudian ketika saya sedang duduk bekerja apa di badan saya ya, ada gaya berat, gaya gravitasi kan, ada gaya normal gitu kan. Kemudian saat saya mengetik di laptop di situ ada gaya kelistrikan nih. Ada yang namanya semikonduktor, ada dioda, ada transistor dan berbagai penemuan fisika yang sebetulnya eh, belum 100 tahun ya kita temukan ya, fisika kuantum ya. Kemudian juga gaya gesek ya pada saat kita berjalan gitu ya. Pada saat kita ikut lomba tarik tambang gitu ya 17 Agustus. Kalau yang pernah nonton Squid Game itu ya diadopsi menjadi salah satu sequel Squid Game ya, di mana orang saling tarik menarik gitu ya. Nah, itu sebetulnya ada banyak unsur fisikanya. Begitu juga dengan topik yang akan kita bahas hari ini, itu sangat menarik dari sisi aplikasi maupun dari sisi ilmunya ya. Karena gerak ini juga salah satu ilmu yang paling lama sudah dipelajari oleh manusia. Dan kalau teman-teman sadari ya, eh, segala sesuatu itu sebetulnya bergerak kan ya. Karena kayak misalnya bumi itu kan bergerak mengelilingi matahari, matahari bergerak mengelilingi pusat Bima Sakti ya, nah, pusat galaksi ya. Dan atom-atom di dalam tubuh kita yang jumlahnya sangat banyak itu juga sebenarnya bergerak ya, senantiasa bergerak. Misalnya elektron gitu ya, dia tidak akan pernah diam. Kemudian dia juga bervibrasi karena ada energi termal, energi panas. Jadi segala sesuatu di sekitar kita itu bergerak gitu ya. Apa yang kita persepsikan sebagai diam itu sebetulnya dalam skala yang sangat kecil itu bergerak ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang diam di sini ya. Segala sesuatu itu bergerak. Nah, jadi gerak juga kaitannya erat dengan pertumbuhan atau growth. Ya. Contohnya adalah bagaimana penambahan populasi dari suatu masyarakat, ya. Bagaimana penambahan eh, tinggi tumbuhan gitu ya, atau misalkan bagaimana dengan pertumbuhan angka positif COVID yang sekarang kita sedang hadapi kan pandemi di seluruh dunia ya. Saya dengar angkanya naik terus nih sekarang tiap hari ya karena ada varian baru namanya siapa? Eh, namanya lucu ya, namanya Omikron nih, Omikron. Abi ada Omikron ya. Ya, jadi ini bagaimana pertumbuhan Omikron ini kita bisa modelkan dengan menggunakan persamaan gerak ya. Jadi eh, kalau misalnya yang sudah pernah dapat fisika kan tentunya di SMA ya sudah tidak asing lagi dengan topik ini, tetapi hari ini saya coba deh ya dengan santai ya membawa Anda ke suatu eh, apa namanya suatu journey lah perjalanan yang menarik ya tentang gerak gitu ya. Oke. Nah,
Eh, ya, kalau ada yang mau bertanya, langsung aja ya. Bisa nyalakan mikrofonnya, karena raise hand-nya mungkin nggak kelihatan yang saya fokus lihat layar ya. Nah, jadi apa sih gerak itu ya kaitannya ya? Jadi kan bahasan gerak itu termasuk dalam ilmu fisika yang namanya kinematics ya. Mungkin pernah lihat motion picture itu namanya apa? Sinema ya. Nah, sinema itu kan gerak gitu ya. Jadi kinematika itu ilmu tentang gerak ya. Nah, di dalam pelajaran hari ini ya atau di dalam materi hari ini kita akan belajar tentang jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, GLB ya. Nah, bacanya harus benar ya. Jangan dibaca singkatan ya nanti jadi gelap ya. Gelebeb gitu ya. Gerak lurus berubah beraturan. Kemudian untuk aplikasinya di bidang lain ya. Analoginya di dalam bidang lain. Nah, semua yang Anda pelajari ini nanti ya juga akan kita gunakan di dalam mekanika ya. Yang terdiri dari dinamika ya, hukum-hukum Newton nanti kita menggunakan rumus-rumus gerak juga. Jadi pelajaran hari ini juga terkait dengan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Nah, teman-teman semua ya, salah satu aplikasi yang paling sering kita gunakan mungkin adalah mobile phone atau HP ya, di mana HP itu terikat kuat dengan sinyal dan triangulasi ya, GPS contohnya ya. Triangulasi itu artinya penentuan titik dari 3 satelit gitu. Misalnya kita ingin mengorder makanan gitu ya, itu kan kita bisa menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi itu cara kerjanya adalah dia menggunakan sinkronisasi ya. Sinkronisasi itu artinya eh, penyamaan ya, penyamaan waktu gitu. Di mana ketiga satelit itu mengalami medan gravitasi yang berbeda karena mengalami ketinggian yang berbeda terhadap bumi. Nah, jadi dalam penentuan titik di mana kita ingin memesan atau titik acuan alamat rumah kita itu sangat bergantung pada sinkronisasi. Ternyata sinkronisasinya itu tidak bisa digunakan hukum Newton ya, tapi harus menggunakan persamaan massa dan energi, di mana ketika sebuah satelit itu dekat dengan permukaan bumi, dia akan merasakan waktu yang lebih panjang daripada jika dia jauh dari permukaan bumi. Walaupun waktunya itu mungkin hanya sepersekian detik gitu ya. Tapi ternyata cukup terasa ya jika digunakan untuk menentukan ketepatan sampai 1 meter. Sehingga harus dilakukan sinkronisasi menggunakan teorinya eh, Pak Einstein gitu ya, Albert Einstein. Nah, itu teori relativitas umum ya. Ini salah satu aplikasi bagaimana fisika yang sangat teknis pun itu ternyata kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Belum lagi jika nanti kita ingin buat kendaraan yang bebas supir ya. Jadi nantinya kendaraan itu akan bisa berjalan tanpa supir, hanya digait pakai GPS ya. Dan saya rasa mungkin 10 tahun yang akan datang ini sudah ada ya kendaraan yang bebas supir gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, segala sesuatu bergerak dan setelah kuliah ini Anda diharapkan menguasai ilmu baru ya. Kalau kita menguasai ilmu baru tuh pasti ada kesenangan sendiri ya. Itu privilege ya. Kalau kita belajar sesuatu yang baru itu terasa kita senang ya. Misalnya contohnya waktu kita kecil dulu ketika di atas meja ada makanan yang enak itu atau ada apa ya jajanan atau buah seger tuh apa yang kita lakukan ya. Kalau kita nggak bisa naik meja itu di situ ada taplak meja. Kira-kira taplak mejanya kita apain? Kita tarik ya, masa kita makan, kita tarik gitu kan ya. Terus kita dapat buah yang kita cari ya, walaupun nanti berantakan mejanya. Tapi asik gitu, kita tahu pengetahuan, oh ternyata kita bisa mendapatkan buah atau apel hanya dengan menarik taplak meja. Tahu gitu kan, taplak mejanya dihilangin ya. Kemudian kita belajar gitu ya. Ternyata menggunakan sapu itu makanan di atas meja itu bisa kita ambil gitu ya. Caranya kita pukul buahnya atau kita sentuh gitu. Nah, itu pengetahuan baru gitu ya. Nah, begitu juga hari ini kita belajar sesuatu yang baru. Dari sisi pemahaman yang lebih dalam itu kan sesuatu yang cukup menarik gitu ya saya kira ya. Cukup menarik untuk dibandingkan jika kita hanya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi belajar ini sebaiknya dinikmati gitu ya. Nah, ya. Belajar itu kita nikmatin sebagai salah satu privilege ya atau keistimewaan.
Tidak semuanya boleh mendapatkan keistimewaan itu ya. Ada juga yang berada di dalam keadaan genting ya, misalnya dalam keadaan perang atau keadaan yang sangat kekurangan gitu ya, sehingga tidak bisa belajar. Nah ini alhamdulillah bagi yang memiliki kuota gitu ya, masih bisa bertemu sama teman-temannya dan belajar bersama. Oke, ini Pak Dodi kok jadi lama ceramahnya nih? Ya, nah jadi kompetensi yang diharapkan nih ya, kita bisa memahami bagaimana konsep kecepatan dan percepatan. Nah nanti harus dijelaskan lagi ya. Ini kan ada yang namanya vektor dan skalar ya. Kemudian kita nanti bisa menganalisis fenomena alam dan sosial. Nah, ini menarik nih ya. Bagaimana memprediksi pertumbuhan tanaman atau pertumbuhan penduduk atau bahkan memprediksi pertumbuhan tabungan atau fenomena-fenomena terkait dengan sosial ya, seperti pandemi dan sebagainya dengan menggunakan rumus-rumus yang Anda pelajari seperti GLP dan GLBB gitu. Nah, dan bagaimana memahami perubahan dunia begitu cepat ya, beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ya kan? Nah, mungkin bagi yang tinggal di Indonesia sudah biasa terlambat ya. Tapi kalau pernah tinggal lama di luar gitu kan, kereta itu selalu apa namanya on time ya, hampir selalu gitu ya, selalu on time. Nah itu kenapa bisa begitu? Karena sudah dengan GPS itu terintegrasi gitu ya. Jadi ketika bisnya sudah di mana itu nanti bisa dilihat di apa namanya halte bis, kira-kira berapa menit lagi sih bisnya datang gitu ya. Nah ini pakai aplikasi GLB dan GLBB juga kan. Nah, oke. Nah mungkin teman-teman di sini masih ingat apa itu besaran skalar ya. Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai tertentu tanpa memiliki arah ya. Contohnya apa itu? Jarak atau bahasa Inggrisnya adalah distance. Ya. Apalagi kira-kira? Ada yang tahu nggak yang namanya besaran skalar? Mungkin di antara 100 orang itu ada yang berkenan untuk memberikan sumbangsi gitu ya, tanpa mendapat hadiah gitu. Apa contoh besaran skalar lain? Waktu, Pak. Ya, waktu, betul. Nah, misalnya berapa jam ya. Kemudian berat badan, betul ya. Kilogram ya, kita hitung berat badan kita. Terus apalagi ya? Misalkan Suhu, Pak, suhu. ya suhu. Suhu itu kan dalam derajat ya, derajat Kelvin, Celcius dan sebagainya. Masih ada juga seperti candela dan sebagainya. Ya, nah, jadi intinya itu jarak itu adalah skalar ya. Nah, jadi seberapa jauh sih suatu benda menempuh lintasan tertentu. Jadi jarak itu karena dia skalar harus dijumlahin ya, total lintasan yang ditempuh. Misalkan Anda bolak-balik dari rumah ke kampus gitu. Harus dihitung semua perjalanannya dari awal sampai akhir ya. Misalnya 5 kali gitu ya. Berarti harus kali 5 gitu jarak dari rumah ke kampus kali 5 dan kali 2 mungkin karena bolak-balik ya. Nah, PP itu namanya. PP itu apa? Pulang pergi gitu ya. Oke. Kan? Seperti itu. Nah, contohnya di sini jarak partikel titik ini adalah 2 meter. Anda lihat ya. Dia bergerak dari 1 ke -1 dalam koordinat X satu dimensi, ya itu adalah 2 meter. Walaupun dia bergeraknya negatif kan dari kanan ke kiri, tapi di dalam skalar ya hanya angkanya saja ya yang penting di sini. Nah, kalau perpindahannya kira-kira bagaimana? Nah, kalau perpindahan nanti kita lihat ya. Perpindahan itu kan vektor. Jadi nanti kita akan lihat bahwa karena dia vektor, dia harus punya arah, betul? Nah, misalnya Anda bertanya ya kepada seseorang di jalan ya, Pak, kalau dari sini ke Monas ya, itu gimana Pak? Ya, pasti jawabannya kan, oh Mas tinggal lurus aja, terus belok kanan ya, habis itu belok kiri ya, kanan kiri ya pusing. Tapi kan dia ngasih arah ya, dia ngasih arah gitu ya, kan? Dan apalagi ciri khasnya? Tentu saja harus dikasih tahu kan, lurus 100 meter, harus habis itu belok kanan ya, 50 meter. Nah, kalau di Indonesia itu kalau ngomongnya sangat meyakinkan tuh malah jangan-jangan salah itu. Ya kan? Kemudian arahnya juga harus satu gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sini ke Monas gimana nih? Jawabannya ini.
arahnya ke sini ya. Ya gimana? Ini kok ke sana atau ke sini gitu ya. Bingung gitu ya. Tahunya orangnya ngerjain namanya. Jadi vektor itu hanya boleh memiliki satu arah. Ya, satu arah dan satu besar. Ya. Nah, enaknya kalau kuliah TPB itu atau kuliah PPKU itu sudah ada rekamannya ya. Jadi kalau dosen tidak berhasil menyelesaikan kuliah pada waktunya, silahkan melihat rekaman videonya kan gitu ya. Ya kan? Nah, mahasiswa juga enak ya kan? Kalau tidak mau melihat ya tinggal mematikan videonya ya. Nah, beres ya, nggak ada yang tahu toh. Oke. Oke. Ya. Nah, tapi kan saya percaya mahasiswa IPB ini semua insya Allah ya, nah, semua hadir ya, walaupun matanya kemana atau pikirannya kemana ya nggak apa-apa. Ya, itu toh nanti yang menentukan kan pas ujiannya betul. Ya, oke. Nah, nah, jadi kalau perpindahan ya teman-teman semua ya, ini besaran vektor yang didefinisikan sebagai perubahan. Nah, perubahan posisi itu kalau di dalam konteks ini itu adalah sebuah vektor yang berarah dari titik awal, kemudian kita tarik lintasan lurus ke titik akhir gitu ya. Seperti ini. Nah, ini kita kenal sebagai perpindahan. Jangan sampai ketukar-tukar ya. Kalau displacement itu tadi jarak total dari A ke B. Nah, kalau perpindahan itu garis lurus. Tentunya di sini perpindahannya lebih pendek daripada jarak tempuh ya. Nah, terus kapan kita pakai perpindahan, kapan kita pakai jarak tempuh, itu tergantung kebutuhan ya. Kalau Google Map atau Waze, aplikasi yang dipakai untuk kendaraan dan motor itu biasanya yang dihitung jarak atau perpindahannya nih. Mungkin ada teman-teman yang sering pakai. Jarak. Jarak, Pak. Jarak ya, berarti itu distance ya, jarak ya, jarak total ya. Kenapa? Ya karena mobil kan nggak mungkin lurus terus ya, kecuali di jalan tol ya. Masa kita nerobos rumah orang, nerobos kampung gitu kan nggak mungkin gitu ya. Kecuali kita bulldozer ya. Nah, seperti itu. Jadi itu gunanya kita menggunakan jarak dan kadang-kala kita menggunakan perpindahan. Oke. Kalau pesawat terbang mungkin nggak terlalu beda ya jarak dan perpindahannya karena dia nggak ada halangan ya walaupun kadang miring-miring gitu ya. Tapi kalau mobil ya pasti beda ya biasanya ya. Oke, ini contohnya ya. Nah, gerak lurus ya. Jadi gerak lurus itu kalau di sini kita lihat ya kira-kira yang dimaksud dengan displacement atau perpindahan ya. Jadi displacement itu tadi perpindahan, distance itu jaraknya. Nah, displacementnya kira-kira berapa ini kalau sini? X minus X0 ya. Nah, ya kan? Ini saya berusaha untuk ngajarnya pelan-pelan karena saya sering dulu ngajarnya itu terlalu cepat gitu ya. Nah, ini saya ngajarnya pelan-pelan supaya Anda paham ya. Karena ini yang mudah dulu ditampilkan gitu ya. Dan apa namanya? Buat dosennya juga enak gitu ya. Jadi nanti yang susahnya tinggal ya belajar sendiri gitu ya. Ya kan? Nah, masa anak IPB kok nggak tahu. Ya, ini dosen males. Ya, nah kita lihat di sini ya. Nah, coba kita perhatikan gerak dari benda X 0 ke X ya. Oke. Ya kira-kira saya tanya dulu ke teman-teman ini kecepatan bicara saya sudah pas? Sudah pas? Sudah, Pak. Ya? Sudah ya. Alhamdulillah. Karena saya juga baru lihat slide-nya ini sekarang, jadi ya kita sama-sama lambat lah ya. Nah, oke ya. Nah, jadi saya sambil ini kira-kira gimana cara kata-katanya gitu ya. Saya mengandalkan pengalaman saya gitu ya. Oke, ya. Jadi misalnya dari benda A ke X0 ke X ya. Jadi X0 ke X ya. Kita lihat di sini pada tayangan berikut. Nah, sebetulnya ini apa yang ditayangkan? Ini kan slide PDF ya, nggak mungkin ada animasi. Ini tayangannya gimana gitu ya. Nah, jadi ini saya coba untuk tayangkan dengan cara saya sendiri ya, pakai animasi ala saya ya, mohon maaf ya. Nah, animasinya jangan disamakan dengan Netflix ya, CGI-nya kalah jauh. Nah,
Jadi gini ya, tek 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 gitu ya. Nah, habis gitu jalan lagi. Ya, ini kalau di Netflix sudah pasti ditolak lah animasinya ya. Nah, kalau dari sini ke sini itu kira-kira berapa meter nih ya, teman-teman semua? 50 betul? 50 ya, 40 tambah 10, 50 ya. Oke. Kemudian balik lagi ke sini. Nah, jadi ceritanya tuh gitu animasinya tadi tuh ya. Berjalan ke sini, terus balik lagi. Berarti total jarak tempuh adalah 40 plus 10 plus 10 lagi, betul? Betul. Karena dia balik lagi. Betul ya? Iya, iya anak SMP juga tahu ini. Jadi ini 60 meter ya. Oke. 60 meter itu berarti adalah jarak tempuh. Nah, kalau perpindahannya gimana nih teman-teman? Ya. Perpindahannya adalah gimana? 40. 40. 40 nggak sih, Pak? Pinter ya. Ya, ya ini apa namanya? Kalau bisa ngerjain soal ini ya minimal nilainya D lah ya. Jadi apa namanya sudah aman. Ya, oke. Nah ini apa namanya kita harus tahu ya perbedaan antara jarak sama perpindahan. Ya. Jadi jarak itu total itu ya. Walaupun santai suasana ya, tapi enak gitu loh kita ya. Saya itu nggak bermaksud untuk apa-apa supaya Anda itu tidak ngantuk. Ya. Ya. Memang saya percaya Anda itu pintar gitu ya, pasti. Mau masuk IPB itu susah loh. Ya. Ya. Kenapa susah? Ya harus ini dulu kan, harus daftar ujian ya. Ya tentu saja harus yang inilah ya, nggak cuma daftar ujian aja Pak Dodi ini gimana? Ya. Ya. Tinggal lewat gerbang, Pak. Ya gimana? Masuk IPB mah tinggal lewat depan, Pak. Ya benar. Tapi susah masuk IPB-nya itu. Kenapa? Susah. Karena gerbangnya harus dibuka dulu. Enggak juga ya. Oke, ya. Ya, pinter nih berarti jawabannya sudah kena. Maksud saya gitu. Ya tinggal lewat gerbang, benar sekali. Ya. Oke, waktunya setengah jam. Sudah lewat setengah jam, ini berapa slide nih yang kebahas? Oh, baru sedikit ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Sekena. Ya, ya udah ya. Nah. Oke ya, jadi kelajuan rata-rata itu average gitu ya. Nah, kalau kelajuan itu adalah apa ini? Kaitannya sama meter per second ya, jarak ditempuh per satuan waktu ya. Nah, kelajuan itu adalah besaran skalar. Nah, ini bisa ditebak nih. Kalau besaran skalar berarti kaitannya sama perpindahan atau sama jarak? Jarak. Sama jarak. Udah, ya kan? Nah, ini udah pada bisa jawab semua, ini nggak perlu diajarin lagi nih ya. Oke ya, kecepatan. Nah, kalau kecepatan apa? Vektor ya. Iya, kalau vektor berarti kecepatannya kaitannya sama apa itu? Pindahan. Ya, perpindahan. Ya udah. Oke, ini. Ya, jadi ini ya contohnya nih ya. Kalau bahasa kita pakainya Husein ya, Husein ya. Usain Bolt gitu ya. Nah, merupakan pelari tercepat di dunia. Ia mampu menempuh 100 meter dalam 9,58 second. Coba bayangkan ya. Nah, ya pokoknya kalau nyopet jangan nyopet dia lah ya, habis kita dikejar ya. Jadi kalau dia adalah pelari tercepat di dunia gimana kita, kecuali kita habis nyopet naik motor gitu ya. Itu aja juga bisa kekejar ya kalau motornya Vespa ya. Nah, jadi pertanyaannya nih ya. Nah, kalau ditempuh dalam 9,58 detik itu berapa kelajuan rata-ratanya? Tinggal berapa dibagi berapa? 100 dibagi berapa? 9,58. Nah, berapa itu? Langsung buka kalkulator ya. Jadi nilainya ya sekitar 9, betul? 9, ya. Nah itu. Jadi kalau bingung rumusnya gimana, ingat ya. Kelajuan itu meter per sekon. Berarti kan rumusnya apa? Jarak dibagi waktu, kan gitu ya. Atau gitu ya. Oke, ya. Nah, ini coba Pak semua ujiannya seperti itu ya. Nah, iya. Kita pengennya semua ujiannya seperti itu ya. Oke. Oke, seseorang
mengendarai mobil, ya. Oke ya. Kalau apa namanya? Untung dia tidak menggunakan bahasa membawa ya. Kalau membawa mobil itu mobilnya dibawa gitu ya. Nah, seorang mengendarai mobil ya, ya kalau nggak lucu dimaklumi ya karena saya gagal jadi komedian ya. Nah, jadi mengendarai mobil dari Bogor ke Bandung menempuh jarak 120 km. 80 km pertama dilalui kelajuan sekian, sedangkan 40 km sisanya ditempuh dengan kelajuan 80. Berapakah kelajuan rata-rata? Yo, gimana cara ngerjainnya? Ada yang mau ngasih jawaban? Ini kan sebetulnya agak tricky. Tricky itu menjebak, betul nggak? Menjebak siapa? Menjebak mahasiswa dan dosen. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada kelajuan rata-rata yang pertama, dan yang kedua ada kelajuan rata-rata yang kedua. Ya. Seolah-olah kita tinggal apa? Kita paling gampang itu langsung mikirnya 40 tambah 80 dibagi 120 kan? Benar nggak? Itu kan menjebak itu. Ya. Nggak begitu cara ngerjainnya. Ada yang tahu nggak cara ngerjainnya gimana? Pertama cari total waktu tempuh, Pak. Nah, betul. Gimana cari total waktu tempuh? Kan 80 km pertama rata-ratanya 40 km per jam. Berarti 80 bagi 40, 2 jam. Ya. Nah, terus yang kedua 40 bagi 80, 0,5 jam. Jadi Ya, total betul. tempuh 2,5 jam. 2,5 jam. Setelah waktu tempuhnya ketemu, Terus jarak tempuh bagi waktu tempuh. jarak tempuhnya berapa total? 120. Iya, betul. Dibagi? 2,5. Iya. Berarti kan sama dengan, kalau kita kali 4, 480 dibagi 10 ya. Atau 48 km per jam. Ya, betul nggak? Ini Reza yang jawab ya? Iya, Pak. Oh ya. Ya, bagus, makasih ya saya. Nah, kamu pinter nih calon A ya. Nah, jadi gitu cara ngerjainnya teman-teman semua ya. Inilah enaknya jadi dosen IPB. Cukup bertanya ke mahasiswanya pasti jawabannya benar ya. Nah, jadi benar kayak saya deh, ya. Jangan ditambahin terus dibagi, ya. Tapi dicari dulu waktu tempuh totalnya. Ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena ini kan nggak simetris, betul nggak, Zak? Jadi jaraknya 120, yang 80 km pertama, berarti kan bobotnya nggak sama. Kalau bobotnya nggak sama, nggak boleh langsung dijumlahin dibagi 2, nggak boleh. Ya. Jadi ini karena bobotnya beda, benar kata Reza, dicari dulu waktu totalnya, habis itu jarak total dibagi waktu total. Itu kan definisi dari apa rata-rata itu. Ya. Nah, jadi informasi 40 sama 80 itu seperti Reza itu digunakan untuk mencari waktunya. Ya, yang 1-2 jam, yang 1,5 jam. Jadi 2,5 jam. Ada yang berkeberatan dengan Mas Reza tadi? Kalau nggak ada yang berkeberatan, kita lanjutkan. Oke. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan, bisa diajukan ke Mas Reza. Nah, ini jawabannya nih ya. Zak, kamu tuh udah lihat jawabannya atau kamu emang berusaha sendiri? Jadi yang benar tuh yang mana itu? Ya, ya wes lah, pokoknya kamu pinter aja. Ya. Nah, ini ya jawabannya ya. Jadi benar tadi kata Mas Reza ya. Oke. Inilah kalau dosen yang baru ngeliat slide itu begitu, dia nggak tahu jawabannya ada di bawah gitu. Jadi dulu itu. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau kecepatan ya. Ini bacanya kecepatan ya. Jangan kecepatan ya. Kecepatan itu lain. Kecepatan ya, kecepatan ya. Kecepatan rata-rata itu adalah apa? Vektor ya. Jadi kalau ini hati-hati, perpindahan dibagi dengan waktu tempuh ya. Ini saya nggak tahu kenapa gambarnya elevator begini.
Apa hubungannya itu saya nggak terlalu ngerti ya. Ini mungkin dosennya udah kangen pengen belanja di mall. Ya, nah, ini jadi perpindahan dibagi waktu tempuh ya. Nah, jadi harus dihitung vektornya dulu kalau kecepatan. Ya. Oke. Ya. Oke, kita lihat contoh soal ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita ketemu soal seperti ini? Nah, tentu saja apa yang harus dilakukan? Ya kita cari jawabannya. Masa kita berdoa ya? Ya kita mencari jawabannya. Ya, nah. Seseorang bersepeda mengelilingi kompleks rumahnya selama 30 menit sebanyak 3 putaran. Jika jarak satu putaran 48 km, ya, berapakah kelajuan dan kecepatan rata-rata? Nah, ini bagus nih soalnya. Kenapa? Yang satu ditanya skalar, yang satu ditanya vektor. Ini mengelilingi ya. Jarak satu putaran, ya. Nah, ini jawabannya saya tutup dulu biar nggak tahu dulu ya. Susah nutupnya. Nah, gitu ya. Tentu saja kalau Anda punya slide-nya nggak bisa saya tutupi ya. Tentu saja mahasiswa lebih pintar ya. Nah, oke. Kalau misalnya kelajuan, gimana cara jawabnya? Nah, ada yang bisa jawab mungkin selain Mas Reza dulu, yang lain dikasih kesempatan ya. Nah, ada yang mau jawab? Saya tidak memaksa ya. Saya tidak akan memanggil ya. Takutnya ada yang lagi tidur tiba-tiba bangun gitu ya. Nggak enak kan saya. Nah, ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau jawab nih. Kelajuannya berapa? Kelajuan itu rumusnya apa? Jarak total dibagi dengan waktu total. Jadi gimana? Ini biasanya kalau kita ngomongin kelajuan dan kecepatan itu dalam meter per second atau kilometer per jam nih teman-teman semua? Meter per second, Pak. Jawabannya tergantung soal pilihan gandanya itu meter per second atau kilometer per jam. Ya. Tapi biasanya kita meter per second atau kilometer per jam sama aja. Ya. Nah, coba kita lihat nih. Berapa jadinya? 3 kali berapa ini? 3 kali 4,8. Ya. Ada yang punya kalkulator di sini yang bisa cepat menghitung? 14,4, Pak. 14,4, Pak. Ya, 14,4 terus dibagi. Nah, kalau per sekon itu 30 menitnya harus dikali berapa dulu? 60. 60. Tapi kalau kita mau per jam berarti tinggal diubah jadi jam ya. Nah, kalau diubah jadi jam jadi berapa itu? Setengah jam betul ya? 0,5. 0,5. Jadi berapa tadi? 14, berapa? 14,4 14,4. dibagi setengah ya, dibagi 0,5. Berapa itu? 28,8 ya. Ya. 28,8 km per jam. Jawabannya 28,8 km per jam itu kalau mau dijadiin meter per sekon gimana caranya? Tinggal gini kan, kilometer per jam. 1 kilo itu berapa meter? 1000. Kalau kamu nggak tahu ya kemungkinan kamu nyogok ya. Masuk IPB-nya nyogok. Jam itu berapa kalau diubah ke second? 3.600. Nah, ini kan kamu bisa coret-coret dah. Nolnya coret satu lagi 3,6. Jadi artinya gini. Tadi jawabannya 28,8 km per jam. Anda mau jadikan meter per second ya, tinggal dibagi berapa itu? Tinggal dibagi 3, benar nggak? Ya. Jawabannya berapa ini? 8 meter per second ya dah. Nah, jadi ini contoh kalau kita ngerjain dari kilometer per jam, kita ubah ke meter per second, kita bagi 3,6. Sebaliknya, kalau meter per second kita ubah ke kilometer per jam, itu kita apain? Kita kali 3,6. Ya. Oke. Nah, ini ada dua cara jawabnya. Bisa juga langsung kilometer per jam atau langsung nyari dalam meter per second. Ya. Kalau langsung dalam meter per second berarti tadi 14,4 itu berapa kilometer? Jadi 14.400 meter langsung dibagi 30 kali 60 ya.
Ini benar nggak jawabannya juga 8? Pakai kalkulator. Benar, Pak. Benar, ya. Oke. Jadi ada dua cara ya. Nah, ingat cara memindahkan kilometer per jam meter per sekon adalah 1 dibagi 3,6 itu dari kilometer per jam ke meter per second. Ya. Oke ya, sudah bisa mengkonversi. Nah, kalau kecepatan rata-ratanya kenapa 0 nih jawabannya? Balik lagi ke titik awal, dia nggak pindah. Ya, dia balik lagi ke titik awal, perpindahannya 0. Kuncinya di situ ya. Jadi hati-hati, kecepatan itu bisa sampai 0 kalau dia balik lagi ke titik awal. Ya, sudah pasti itu ya, karena dia vektornya kembali ke titik semula. Seperti itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan ya. Oke, masih semangat semuanya. Saya lihat wajah-wajahnya masih pada bangun ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau percepatan, percepatan itu apa? Itu kakaknya kecepatan ya. Jadi kita punya yang apa namanya? Perpindahan gitu ya. Ketemu dengan kecepatan, ketemu dengan percepatan. Jadi ini ada apa namanya? Nah, kalau perpindahan itu tadi kecepatan itu perubahan perpindahan per waktu. Nah, kalau percepatan itu perubahan kecepatan per waktu. Nah, ini vektor dia ya. Nah, ini apa namanya? Berarti kalau di kalkulus itu ada hubungannya ya, turunan sama integral gitu ya. Tapi kita nggak belajar kalkulus, kita belajar yang sederhana dulu. Ya. Nah, percepatan itu perubahan kecepatan per waktu tempuh. Ya, jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Hati-hati, ini vektor. Di sini juga harus vektor ya. Jadi persamaan itu harus konsisten. Kiri vektor, kanan itu vektor. Ya, seperti itu. Terus apa lagi nih? Nah, contoh dari percepatan. Nah, contoh dari percepatan ini bisa dilihat di dua video ini ya. Saya nggak tahu, tapi ada itunya ya, ada videonya. Nah, ini contohnya ada beberapa jenis gerak yang bisa dilihat. Saya nggak tahu. Mungkin kalau di slide video yang di dosen itu yang bisa di-download bisa dilihat ya seperti apa geraknya. Nah, ini contohnya aja nih ya. Ini ada gerak melingkar ya. Nah, gerak melingkar ini sebetulnya gerak dengan percepatan konstan ya, yaitu percepatan yang selalu berarah ke pusat lingkaran. Nah, jadi ini bukan GL ya, yang pasti ya. Karena GL itu adalah gerak lurus. Sedangkan ini adalah gerak yang melingkar. Jadi ini adalah GM nih. Gerak melingkar berubah beraturan GMBB ya. Oke. Jadi selalu harus ada percepatan yang berarah ke dalam. Ya. Nah, kita tidak membahas yang ini ya. Nah, ini kenapa kita tidak membahas yang ini? Karena sebetulnya ini adalah fenomena kerangka acuan yang tidak inersial. Contohnya adalah orang di dalam mobil ini ya. Kalau Anda berada di dalam mobil kemudian mobilnya berbelok, Anda akan merasakan sebuah kecenderungan untuk bergeser ya. Bergeser tergantung dari berlawanan arah beloknya. Kalau beloknya ke kanan, berarti badan Anda cenderung bergerak ke kiri ya. Kalau mobilnya bergerak ke kiri, Anda cenderung berbelok ke kanan ya, gitu ya. Itu karena nanti Anda belajar di dinamika ada yang namanya inersia ya, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan gerak. Tapi kita belajar itu minggu depan ya. Nah, jadi kita nggak bahas yang ini ya. Karena kerangka acuannya bukan kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi gerak melingkar bukan gerak dengan kecepatan konstan ya. Karena apa? Karena kecepatan itu kan vektor. Kalau kita lihat di sini arah panahnya walaupun kecepatan kelajuannya sama nih, kelajuannya sama, tapi arahnya selalu berubah. Arahnya selalu berubah mengikuti lingkaran ya. Jadi gerak melingkar itu bukan bukan kecepatan tetap karena vektornya terus berubah ya. Vektornya terus berubah. Tuh. Nanti kalau di ujian harus bisa jawab ya. Ini bukan gerak yang kecepatannya tetap karena dia vektornya berubah. Walaupun besarnya tetap
sekarang kita belajar gerak lurus gerak lurus beraturan dulu ya. Nah, kalau gerak lurus itu berarti kecepatannya konstan, percepatannya 0. Ini yang paling gampang ya. Jadi pada T1, ini tuh selalu terlalu tebal ya. Saya inikan dulu ya. Mana supaya nggak terlalu tebal ya. Ya udah deh. Ini gini. Oke. T0, T1, T2 ini pada waktu-waktu yang ini yang paling gampang. Apanya yang sama? Jaraknya selalu sama ya. Ini S-nya selalu sama jaraknya. Sama jaraknya. Sedangkan apa? V itu adalah perubahan perpindahan per waktu ya. Nah, karena jaraknya sama berarti apa? Delta S-nya selalu sama ya. Berarti V-nya konstan. Nah, kalau V-nya konstan berarti A-nya berapa? V2 minus V1. Berarti otomatis V2 sama dengan V1. Berarti 0 ya. Jadi percepatannya dia 0. Nah, kemudian bagaimana menggambarkan itu di dalam grafik? Ya. Nah, kalau dia itu posisinya itu GLB ya, geraknya GLB, berarti pertambahan posisi tiap waktu selalu sama ya. Contohnya di sini nih. Betul ya? Jadi geraknya bisa kita gambarkan dalam sebuah gerak seperti ini. Ini T1, T2, dan seterusnya. Ini T3 ya, jangan 15 gitu. Atau kalau itu mau 15, berarti ini diganti aja 5 nih. 5, 10. Ya kan? Oke. Terus kecepatannya gimana? Kalau kasusnya seperti ini, berarti kecepatannya adalah 50 dibagi 5. Ya kan? Gradien kan? Gradien. 50 dibagi 5 berapa? 10. 100 dibagi 10, 10 juga. 150 dibagi 15 berapa, teman-teman? 10 juga. 10, Pak. Apa kesimpulannya apa? 10 terus ya. Terus percepatannya 0 ya. Jadi, seperti itu gambarnya ya. Oke. Ya, saya ulangi ya. Jadi apa namanya? Grafiknya seperti ini kan, karena apa? Jaraknya selalu sama. Dalam hal ini setiap 5 detik jarak yang ditempuh adalah 50 meter ya. 50 meter, 50 meter, 50 meter. Itu GLB ya, gerak yang paling sederhana. Terus berikutnya kurvanya gimana ya? Jadi bisa digambarkan seperti gerak lurus dan kita tahu bahwa kecepatannya itu ternyata kemiringan kurva kan ya, bisa dicari dengan mencari kemiringan kurva. Karena kalau kita punya persamaan linier itu apa? Y sama dengan mx plus c begitu ya. Dimana ini nilai c-nya, konstantanya, ini nilai y-nya, ini nilai x-nya. Berarti rumusnya gimana? X ya, maksudnya ini x itu ini ya, sama dengan m, x-nya adalah t. Gitu? Nih, x-nya adalah t. Tambah c itu konstanta ya, kita nggak perlu terlalu serius dulu nih konstantanya ya. Nah, m itu apa ini? Analisis dimensi. Ini dimensinya L, ini dimensinya T. Berarti M itu pasti L per T ya. Nah, itu apa itu dimensi L per T itu? Kecepatan ya. Berarti apa ini? Kita punya rumus apa ini? Berarti rumusnya adalah X sama dengan V kali T. Ya, jadi V itu sebagai apa di sini kecepatan? Posisinya sama dengan gradien. Gradien itu kemiringan atau slope ya. Definisi gradien apa di matematik? dy per dx ya. Jadi gradien kecepatan itu adalah delta x per delta t sesuai dengan definisinya. Oke ya. Nah, ini apa? Persamaan garis lurus. Ini persamaan garis lurusnya. Berarti ini gradiennya ya. Oke. Tidak sulit ya, tidak sulit. Nah, sedangkan kalau di grafik itu kecepatan versus waktu, berarti kan kalau GLB itu kecepatannya konstan,
Kita punya V sama T ya. Nah, ini luasan ini adalah apanya? Gampang nih. Supaya nggak kesannya marah, saya ganti warnanya ya. Ini adalah apa? Masih ingat? Jarak tempuh. Oke, hati-hati. Kita ngomongin vektor ya. Berarti ini perpindahan. Ya, ingat kita sedang membicarakan vektor ya. Nah, berarti semuanya perpindahan, kecepatan sama percepatan. Oke. Ya, ini kan V kali T ya. Itu rumus untuk S ya. Betul. Ya. Nah, sebetulnya ini kan kalau persamaan garis lurus tambah C ya. Nah, C itu sebetulnya S0. S0 itu jarak awal. Perpindahan itu kan vektor ya. Jadi kalau misalnya di sini ada satu dimensi, di sini S0, di sini S, jadi perpindahannya apa? S minus S0 karena dia vektor nih dua-duanya. Ya, hati-hati ya. Jadi di sini sebetulnya C itu S0. Jadi rumus yang lebih umum itu S sama dengan VT plus S0. Karena S sama S0 itu dia adalah vektor ya. Kalau Kartesian 3 dimensi, ini adalah S0, ini adalah S. Ya. Nah, ini perpindahannya. S minus S0. Ya, ini vektor. Kalau kita mau tulis dalam bentuk Kartesian. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi belajar fisika itu akan menarik kalau kita menguasai matematiknya ya. Karena matematik itu bahasanya ilmu alam ya. Oke. Ya, jadi kalikan berapa ini? 3 dikali dengan 3. Ya, 9 ya jadinya. Jawabannya 9. Sampai di sini apakah sudah jelas? Oke. Kalau tidak ada jawaban berarti saya mengasumsinya sudah jelas. Nah, sekarang bagaimana dengan jika ada beberapa GLP? Ya, maka kita bisa mencari sebetulnya dari manapun itu sama aja nih. Selama garisnya masih lurus, Anda itu mau cari gradiennya mau yang sempit mau yang ini juga sama aja. Hasilnya pasti dapatnya sama. Yaitu 3 ya, kemiringannya 6/2. Kalau Anda cari di sini juga sama, berarti 3 dibagi 1. Sama aja. Nggak harus di ujung-ujung, yang penting masih segaris. Yang penting masih segaris ya. Oke. Gitu. Jadi ada 3. Jadi yang ini 4 dibagi 2, yang ini 8 dibagi 2. Ya. Jadi ini. Ya. Nah. Terus pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata dalam selang waktu T0 sampai dengan 5. Saya harus turun slide dulu. Oke. 0 sampai 5 itu dari sini ya. Maka apa yang harus Anda lakukan? Berarti kecepatan rata-rata dari 0, jadi ketika ya, ingat, ketika kita bicara rata-rata, ya, berarti harus diukur totalnya. Ya. Berarti 0 sampai 5 itu total jarak tempuhnya berapa? Lihat di sini. 16. Terus kalau ke bawahnya berapa? 5. Ya. Nah, dari 0 sampai jam 5. Cuma ingat, di sini startnya itu bukan dari 0, tapi dari 2. Ya. Karena ini adalah perpindahan, berarti ini vektor. Berarti harus dikurangi. 16 minus 2 dulu, ya ingat, ini vektor harus dikurangi. Dibagi dengan 5. Ya. Anda jangan mencari rataan di sini, ini nggak ada gunanya. Tapi selalu ingat, hitung totalnya dulu. Ya, totalnya itu berarti dari sini sampai sini. Jadi dianggap bahwa semua ini adalah satu garis. Ini, ya, total. Jadi satu garis ini ya. 16 kurangi 2 ya. Berarti dibagi dengan 5. Itu cara ngitungnya. Dianggap satu segitiga ya. Paham nggak maksud saya? Kalau kita ngomongin rata-rata itu total perpindahan dibagi total waktu. Ya. Jadi walaupun ini ada gini-begini, tetap titik akhir kurangi awal dibagi waktu total.
Ya, walaupun dia beliuk-liuk seperti itu, ya. Jawabannya 2,8. Oke. Nah, kalau ada beberapa GLB tadi ya, kita bisa menghitung perpindahan total dengan cara menghitung luas seluruh objek yang diarsir warna biru tadi. Kalau sampai T sama dengan 5, berarti cukup menghitung sampai sini. Kalau sampai 4, berarti cukup yang saya arsir ini. Ya. Jadi tergantung yang ditanya soalnya apa. Ya. Kalau sampai 6, ya berarti dijumlahin aja ini. 6 tambah 4 tambah 8. Ya. Jadi jumlahnya 18. Nah, ini luasannya. Ya. Nah, ini tuh nanti kalau di aplikasi Anda kerja jadi IT, ini semua udah masuk ke komputer softwarenya ini ya. Nah, tapi kan sekarang Anda harus tahu dong ya, masa semuanya dihitung mesin ya. Minimal Anda tahu oh gitu tuh cara ngitung. Ya, dia tahu ya. Kalau di pesawat ini udah dimasukin ke software semua, misalnya bagaimana jarak minimum biar dia bisa auto mengubah ketinggian itu ada itu supaya nggak tabrakan gitu ya. Itu semua perhitungan fisika yang sedang kita pelajari ini ya. Cuma dimasukkan ke dalam program komputer. Oke, nah GLBB. Nah, kalau GLBB itu agak sedikit lebih rumit ya, sedikit. Kenapa? Karena sekarang ingat jaraknya menjadi apa? Jaraknya menjadi tidak sama. Yang pertama berdekatan, semakin lama semakin jauh. Ya. Jadi apa yang berubah peraturan itu? Perpindahannya atau kecepatannya? Kecepatannya berubah secara beraturan. Ya, gerak lurus yang percepatannya, yang kecepatan ya, kecap ya, yang kecepatannya berubah secara beraturan. Ya, nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, ya, berarti apanya yang konstan ini? Percepatannya yang konstan ya. Anggaplah percepatannya konstannya 2. Kalau percepatannya itu unitnya apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, ini bagus ini. Meter per sekon kuadrat itu kan sama dengan meter per sekon dibagi sekon. Benar nggak nih? Meter per sekon kuadrat itu meter per sekon dibagi sekon. Jadi ini maksudnya apa ini? Bagaimana kecepatan kita berubah tiap detik. Coba saya ambil contoh ya, yang paling gampang. Gravitasi itu kalau disederhanakan berapa sih nilai percepatan gravitasi? Dibuletin 10. Satuannya apa? Meter per second kuadrat. Nah, ini artinya apa? Kalau misalnya kita jatuh dari sini ya, atau kita lempar batu aja lah, jangan kita jatuh. Nanti saya ngajarin uniknya. Ya. Di sini pada detik pertama, misalnya nggak ada kecepatan awal ya, mulai Anda jatuh pada detik pertama. Itu berapa itunya? Jarak yang sudah Anda tempuh. Kecepatannya berapa? Ini kan gini, ini kecepatannya berubah setiap detik 10 kan? Maksudnya begitu kan? Jadi setiap detik itu kecepatan Anda nambah berapa itu? Kalau dari definisi ini, meter per second per second. Nambah 10. Iya, berarti kan 10 meter per second per detik. Ngerti nggak maksud saya? 10 meter per second itu nambahnya per detik. Ya. Jadi detik pertama itu, kecepatan jatuh Anda itu kalau nggak ada gesekan udara itu, V yang pada detik pertama itu 10 meter per second. Pada detik kedua itu kecepatan Anda berapa? 20, Bapak. 20. Ya. Jadi setelah 10 detik berapa kecepatannya? 100 meter per second, ya nggak? Jadi kita harus sering membayangkan kalau fisika itu belajarnya itu jangan ngapalin gitu ya. Membayangkan gitu ya. Jadi
Jangan banyak ngapalin, tapi membayangkan. Ya. Yang dihafal itu yang lain. Oke, nah seperti ulang tahun itu harus dihafal. Nah, ya. Ngerti nggak maksudnya? Karena kecepatannya itu berubah secara karena percepatannya itu berubah ulang tahunnya lupa mulu. Karena kecepatannya berubah secara secara konstan, berarti jaraknya tentu saja berubah secara lebih dari konstan. Ngerti nggak maksud saya? Karena kecepatan, saya ulangi, karena kecepatannya itu berubah secara konstan, berubah ya, bukan konstan, berubah secara konstan, maka jaraknya berubah secara lebih cepat lagi, yaitu secara kuadratik. Secara kuadratik. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, berubahnya itu secara kuadratik begini. Ya. Jadi dia parabolik, ya, sebanding dengan T kuadrat perubahan. Ya. Sebanding dengan T kuadrat. Karena kecepatannya berubah secara konstan, maka dia akan berubah secara T kuadrat. Nah, kecepatannya itu, ini tanpa lihat skala ya, ini ngasal aja ya. Kecepatannya bentuknya miring gini, Mas. Ya, ini jangan dilihat angkanya ya, saya salah kalau lihat angkanya. Tapi maksudnya kalau seperti ini. Nah, belum tentu juga seperti ini. Bisa juga terjadi perlambatan. Ya. Kalau perlambatan itu berarti kecepatannya menurun. Misalnya dalam pengereman. Berarti jaraknya nanti menjadi seperti ini. Ya. Melengkung secara kuadratik. Ya. Tidak harus selalu parabolik ke atas, bisa juga parabolik. Ya. Jadi ingat, dalam GLB apa? Jarak tempuh sebanding dengan T. Dalam GLBB, ada yang tahu jarak tempuh sebanding dengan T kuadrat, kan gitu ya? Ya nggak? Ngerti nggak logikanya? Ya, ya kan? Dalam GLB, V konstan. Dalam GLBB gimana? V sebanding dengan apa? Ada yang tahu tadi? Sebanding dengan, ayo, T. Artinya sebanding itu berbanding linier. Kalau T-nya naik 5 kali, kecepatannya naik 5 kali ya. Setelah 5 detik, kecepatannya naik 5 kali. Kan definisi dari percepatan itu meter per second dibagi second. Coba pikirkan dimensinya. Gitu ya. Nah, jadi di kuliah IPB itu, ya, Anda mendalami apa yang sudah pelajari di SMA. Ya. Jadi penting untuk lihat meter per second itu membayangkan itu. Ya. Seperti itu. Kita lanjut ya, karena waktu kita juga mulai ini. Ya. Nah, ini contoh gerak vertikal. Ya. Namanya gerak jatuh bebas atau gerak satu dimensi. Ya. Gerak vertikal itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Ya. Jadi ini adalah contoh dari GLBB. Ya. Nah, kenapa GLBB? Karena percepatannya konstan. 10 meter per second kuadrat. Ini dengan asumsi gravitasi. Ya. Di bumi ya. Kalau di bulan lain lagi. Ya. 10 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kalau cuma satu dimensi, bagaimana mencari ketinggiannya? Nah, bagaimana mencari ketinggiannya? Ya. Ya, ini kan berarti kita harus menghitung ya berapa jarak yang sudah ditempuh. Ya. Nah, kita tahu tadi ya bahwa S itu sebanding dengan apa? Sebanding dengan T kuadrat. Ya. Nah, supaya sebanding bisa kita ganti dengan sama dengan, nanti ada konstantanya. Ya. Nah, untuk tahu rumusnya seperti apa,
kita bisa menggunakan analisis dimensi loh. Jangan salah ini, ya. Sebanding dengan T dan T kuadrat. Ya, coba analisis dimensi dipakai. S itu dimensinya apa? Perpindahan atau jarak itu dimensinya adalah L. Kalau T itu apa? T kuadrat kah? Second kuadrat. Nah, supaya ini sama dengan L harus diapain? Berarti di sini terus dikasih T kuadrat, benar nggak? Supaya bisa kecoret ini. Ini analisis dimensi ini. Ya, cara nggak wajar untuk mendapatkan jawaban. Nah, satuan apa sih yang mempunyai dimensi L per T kuadrat tadi? Ayo ada jawab mungkin? Ya percepatan. Jadi S sama dengan AT kuadrat karena dimensinya percepatan. Itu gunanya analisis dimensi. Di SMA kita belajar dimensi tapi nggak pernah dipakai di kuliah yang ya. Nah, sekarang ini supaya bisa T-nya hilang, berarti harus dikali L per T kan, supaya dimensinya juga sama-sama L kiri kanan. Satuan apa yang dimensinya L per T? Kecepatan. Iya, ini dah rumusnya. Nah, tapi ini masih belum tepat. Ya, jadi analisis dimensi itu belum tentu memberikan jawaban yang persis sama dengan eksperimen. Karena di sini ada konstanta. Nanti harus tahu konstantanya itu dapatnya setengah AT kuadrat. Ya. Dapat ini dari mana? Nanti coba kita lihat ya. Ini bisa kita turunkan dari definisi. Ya, nanti kita turunkan dari definisi. Oke. Ya. Nah, jadi gerak vertikal contohnya ke atas dan ke bawah ini bisa kita hitung dengan menggunakan GLBB. Ya. Nah, sekarang untuk mencari percepatan kita bisa menghitung gradiennya, tapi ingat di sini berarti di sini harus kecepatan ya. Nah, ini bisa kita hitung gradien. Kemudian kemiringannya tetap ya. Nah, untuk mencari rumusnya, definisinya, ya, kita bisa menggunakan gradien tadi ya. VT minus V0 dibagi T. Nah, ini kita dapat rumus langsung definisinya. Ya, ya tahu dari mana? A sama dengan VT minus V0 dibagi T, maka VT sama dengan V0 plus AT. Jadi dari mana? Dari definisi. Ya. Jadi dari definisi, ya lanjut aja nih, ya. Nah ini bisa dilihat lagi ya, jarak yang ditempuh itu adalah luas di bagian bawah kurva, ya. Karena sebetulnya ini luas trapesium, ya. Jadi berapa? Delta X sama dengan apa? Setengah. Ini apa nih? V0 plus VT, benar nggak? Ya. Benar nggak? Jangan mantuk-mantuk, ini salah dimensinya belum benar nih Gregorius tuh. Ini dimensinya apa kiri? Panjang, dimensi kanannya kecepatan. Berarti harus dikali apa ini? Supaya sama dimensinya. T, benar nggak Gregorius? Ya dah? Nah ini baru benar. Saya waktu jadi kamu ya juga sering salah. Udah biasa itu. Oh, saya dulu sama dosen yuk. Kadang di ini, kamu ini gimana sih? Gitu aja nggak bisa. Padahal dosennya juga nggak bisa. Ya, nah, jadi kalau kayak gini, gimana cara kita nyelesain? Ya kita tinggal masukin setengah V0 plus, nah VT itu rumusnya apa tadi? Masih ingat dari definisi? V0 plus AT ya, benar nggak? Ya benar ya. Nah coba V0 plus AT kali T. Nah, coba kamu masukin di sini. Setengah kali 2 V0, betul nggak? V0 plus V0 itu 2 V0. Ya. Terus dikali dengan T, jangan lupa. T-nya masuk. Jadi, AT-nya jadi setengah, apa ini? Setengahnya nggak ada. AT kuadrat. AT kuadrat ya. Soal kamu masukin lagi. Jadi 2 kali setengah berapa? 1, Pak. 1. Pintar kamu, Iya. lulus Betul. ini.
lulus SD. Enggak ya, lulus. 1 jadi V0 T tambah setengah AT kuadrat. Itu ya. Ya dosen itu kalau bercanda itu artinya berarti dia sayang sama kamu. Ya. Ya kan? Makanya kan kamu saya pilih ya. Coba kalau perempuan nanti istri saya marah. Ya. Iya dong Pak. Maksud saya. Oke ya. Gitu ya rumusnya ya. Udah bisa ya diturunkan ya. Ya gitu. Jadi dari mana ini? Dari grafik bisa diturunkan rumus GLBB. Ya. Nah, dengan cara yang sama, sekarang saya pakai rumusnya sama. Tapi sekarang yang saya substitusi T-nya, boleh nggak? Yang saya substitusi T. Kalau tadi yang saya substitusi apa tuh? Apa Gregorius yang saya substitusi tadi? VT ya. Nah, sekarang saya kalau substitusi T boleh nggak? Saya nggak mau substitusi VT, tapi saya substitusi T boleh nggak? Boleh nggak Gregorius? Boleh kali Pak. Nah, ya boleh, yang saya dosennya masa nggak boleh? Dosen itu kan Iya raja. benar Pak, benar. Nggak maksudnya secara matematis ya. Jadi kalau V ya sama dengan V0 plus AT. Sekarang T sama dengan ya. Nah, kita masukin ke sini ya. Kita masukin ke sini jadi ya, kalau bahasa Jawa itu tak masukin itu bukan berarti tidak saya masukkan ya, tapi saya masukkan. Kebalikan. Tak masukin itu saya lakukan gitu ya. Nah, ya. Ya kan? Kalau tak ketak, tak ketak. Ya. Nah, jadi setengah V0 plus VT, terus T-nya saya masukin, saya ganti jadi V minus V0 dibagi dengan A. Ya. Terus selanjutnya saya masukkan kan, saya kalikan dua faktor ini, saya kalikan yang kurung ini dengan kurung itu ya. Ya, coba kita kalikan ya. Nah, capek ya. Nah, kalau Anda kalikan itu nanti dapat. Kalau Anda kalikan itu nanti dapatnya ya. Gimana? V ya. Saya perlu whiteboard ya. Ya, kita sabar dulu ya. Kita kan apa? Ada video recording ini ya. Setengah V0 plus V T. T itu ada T. Nah, kita tahu V sama dengan V0 plus AT. Berarti T sama dengan V minus V0 dibagi A ya. Nah, saya ganti setengah V0 plus V ya, V minus V0 dibagi A. Oke ya. Oke ya, saya mau membuktikan bahwa saya dosen beneran ya. Nah, jadi setengah V0 kali V plus V kuadrat ya. Nah, terus ini ditambah, jadinya gimana? V kuadrat minus V0. Betul nggak? Terus dibagi dengan A, begitu. Ada yang hilang nggak? Kecoret. Ini ya. Yang V0 V ya. Ya, berarti ya ini kan sebetulnya rumusnya ini ada ini apa nih? Ini S ini ya, S. Berarti saya lanjutkan ya. Jadi gimana nih? Setengah kali V kuadrat kali 2 ya. Ya kan, V kuadrat plus V kuadrat. Nah, sama dengan. Berarti saya punya oh, saya ada yang ketinggalan nih. V0 kuadratnya belum saya hitung atau gimana nih? Itu negatif V0 kuadrat, Pak. Iya. Ininya itu V0 kuadrat itu negatif di sini nih. Di sini ya? Iya, Pak. Oke. Ya tah. Berarti bukan dosen beneran. Jadi setengah V kuadrat minus V0 kuadrat dibagi dengan A. Ya. Jadi kita punya apa? AS sama dengan setengah V kuadrat minus V0 kuadrat. Ya, tahu benar dah? Berarti apa? V kuadrat
Ya. Minus V0 kuadrat sama dengan 2AS ya. Nah, ini rumus apa ini? Rumus GLBB kalau misalnya kita tidak tahu waktunya. Jika T-nya tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus ini. Ya. Jika T-nya diketahui, kita bisa menggunakan rumus. Jadi tergantung di soal mau pakai yang mana. Tapi ini dua-duanya bisa kita turunkan dari ini. Ya. Plus definisi. Definisi dari A tadi. Ya. Bisa dimasukin ke T ya. Kalau dimasukin ke T berarti T-nya hilang. Ya toh? Kalau dimasukin ke V berarti V-nya hilang. Ya. Jadi di sini kan udah nggak ada V-nya lagi karena V-nya hilang. Jadi penggunaan rumus itu bergantung mana yang kamu mau. Nah, ini masih ada lagi yang apa ya, yang nggak jelas. Saya kira ini cukup jelas ya. Kamu bisa screenshot aja, nggak harus disalin juga. Tapi ya apa ya, saya sudah waktunya untuk lanjut. Ya. Baik, kita tinggal 20 menit ya. Oke. Nah, ini kita lewati saja ya, saya kira tidak terlalu ini ya. Kita bisa tahu tadi dapat dari mana. Sekarang langsung latihan juga nih. Nah, menghitung percepatan ini digunakan untuk pesawat yang sedang lepas landas ya, take off ya. Ini kalau ditulis di itu take off itu bisa multi arti ya. Masa kalau kita buka sepatu bahasa Inggrisnya apa? Take off your shoes ya. Kan kita ngomong sepatunya dilepas landas dulu. Mungkin ya. Nah, seperti itu. Iya ya. Nah, ini kuliah terakhir ya. Oke ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Menghitung jarak dan percepatan. Nah, kita pakai rumus yang mana? Kan kadang kita bingung toh, kita mau pakai rumus yang mana? Kuncinya apa ini? Informasi apa yang kita punya? Kita punya informasi V dan jarak, sedangkan T kita nggak punya. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini. Ya. Kita pakai rumus yang ini karena T-nya kita nggak tahu. Daripada kita nyari T dulu kan capek. Ya. Kalau mau cari T-nya juga bisa pakai rumus V sama dengan V0 plus AT. Tapi kan 2 step nih. Ya. Jadi agak panjang. Jadi langsung aja pakai ini. Ya. Kalau udah begitu ya langsung dapat nanti nilai A-nya 50, silahkan dicek sendiri. Nah, kalau sekarang mendarat ya atau landing ya, itu berarti sekarang bedanya apa? Bedanya sekarang pasti VT ya. VT itu kalau landing selalu lebih kecil dari V0, benar nggak? Benar, Pak. Kalau bukan seperti ini berarti namanya bukan landing ya, tapi nyungsep. Ya, jadi itu bukan landing. Jadi kalau ciri khas landing itu VT harus lebih kecil dari V0. Makanya nanti rumusnya di sini pasti negatif. Karena ini lebih kecil ya. Jadi pasti hasilnya negatif. Dapatlah jawaban yang sama cuman minus. Ya, seperti itu. Ya, ini saya kira untuk mahasiswa IPB nggak terlalu sulit ya. 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 Oke, jadi contohnya ini ada seperti ini. Grafik yang cocok untuk menggambarkan gerak mobil tersebut ya. Mungkin ada yang bisa tahu ya. Mungkin Reza itu. Nah, Reza, kamu menduga yang mana ini jawaban? Yang mana? Yang pertama itu GLBB atau GLB? GLBB. GLB ya. GLB, kamu tadi jawabnya GLB atau GLBB? GLBB. Ya, GLB. Tadi kamu GLBB karena ada echo ya. Dari internet tuh ada echo. Bisa. Saya itu lagi bantu kamu gitu loh. Biar dosanya kena saya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kata Reza ini GLB ya. Bukan GLBB, tadi itu echo. Ya, jadi ini contohnya. Ya, jawabannya kira-kira mana ini? Hah? Ini grafik V versus V.
Benar, 100 ya. Lain kali nanti saya tutupin begini ya, tapi sekarang nggak apa-apa lah. Oke, ya. Oke ya, Za. Jadi ini kenapa yang ini jawabannya karena dia V versus T ya. Kalau S versus T hati-hati. Kalau S versus T jawabannya A. Tapi ini karena V versus T. Oke. Nah, oke. Nih, grafik di samping menunjukkan grafik posisi sebagai waktu seorang pemain basket. Ya, oke. Sekarang saya mau nanya yang nanti ini lagi ya, pada ketakutan ditanya. Grafik V versus T mana yang cocok kira-kira ya? Oke, ini yang lainnya pada nggak pakai video ini kenapa ini? Coba nih, siapa yang mau jawab? Siapapun yang mau jawab coba. Ini kan S versus T ya, X versus T. Berarti ini dulu diterjemahin. Yang mana jawabannya? Kalau ini kan posisinya konstan. Kalau posisi konstan berarti apa? Ini kan, dia tidak berubah kan kecepatannya. Nah, kemudian kalau yang ini bagaimana? Dia menurun gitu ya. Berarti apa ini yang terjadi? Ini kan perpindahan. Ingat, ini perpindahan. Jadi, tadi saya ngomong jarak atau perpindahan? Jarak ya, saya ngomongnya. Perpindahan ya. Coba nanti tidak recordingnya ya. Kalau salah berarti recording yang salah, bukan saya yang salah ya. Nah, jadi ini kalau misalnya perpindahan ya, berarti ini harus dilihat. Ini kan minus ya. Kalau perpindahan minus itu berarti kecepatannya negatif. Berarti jawabannya yang kecepatannya negatif konstan seperti ini. Nah, kecuali kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, maka jawabannya yang ini. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Berarti ini GLB. Berarti jawabannya yang ini. Ya. Oke ya. Baik, ini sudah banyak yang nguap nih ya. Gimana nih? Oke. Ya. Ini kalau yang nguap banyak, nanti recordingnya nggak usah dikasih ya. Jangan banget. Boleh recordingnya boleh dikasih. Ya. Nah, kita lihat di sini. Hitung percepatan rata-rata pada A, B, dan C. Nah, gitu dong. Ya. Gimana caranya? Kalau pada A, B, dan C itu dikerjakan pelan-pelan satu persatu. Ya. Kalau jadi dosen itu memang harus jelasin sampai ngerjain soal gini ya, capek juga ya. Nah, kita lihat di sini ya. Percepatannya gimana? Berarti kan ini gradiennya aja tuh. 40 dibagi 20 ya. Terus ini 40 dibagi 10. Ini 0 ya. Berarti jawabannya adalah di sini 2, di sini 4, di sini 0. Jadi dikerjakan per inian ya. Ini sebetulnya banyak latihan aja sih kuncinya ya. Kuncinya banyak latihan ya. Ini contoh soal ya. Ya, hitung kecepatan rata-rata, tentukan di AP kecepatan bernilai. Gimana kalau misalkan ini coba Anda kerjakan dulu sendiri ya. Kenapa Anda kerjakan sendiri ya? Karena udah mulai capek nih. Nah, oke. A, B, C, dan D ya. Gampang ya ini ya. Ini kecepatannya bagaimana? Ini pasti apa ini kalau ini? Pasti GLP nih. Tahu nggak kenapa? Karena dia garis lurus. Jadi kalau garis lurus, ini GLP ya. Ini perpindahan atau posisinya. Oke. Berarti di sini apa? Positif. Di sini apa? Ada yang bisa bantu mungkin, teman-teman? Negatif. Negatif. Di sini? Positif. Oh, ya. Ini benar-benar bagus nih slide-nya ya. Benar-benar ciri khas IPB. Jadi pas penjelasannya sistematik, runut. Pas ujian susahnya minta ampun. Ya. Nah, tetapi yang nggak kayak gitu. Jadi ini contoh dari soal IPB ya pasti. Ya. Nah, jadi ini kurva perkembangan atau pertumbuhannya. Ini analog untuk bidang lain ya. Ya kan? Udah kuliah terakhir, kuliah fisika dikasih gambar seperti ini. Gimana fisika mau laku gitu ya? Orang gambarnya aja kayak gini. Harusnya kan gambarnya itu ya minimal ya agak senyum gitu loh, ya. Jadi nggak usah begini gitu loh. Gambarnya jelek banget. Apa ini gambarnya ya? Ini horor.
Ya. Nah, kurva perkembangan tinggi bunga matahari dalam 100 hari. Ini coba kamu perhatikan di sini ya. Ini contoh dalam dunia nyata kan. Dunia nyata nggak pernah seindah teorinya kan. Selalu lebih rumit. Nah, kita lihat di sini. Nah, apa yang bisa Anda lihat di sini? Ya. Kalau kita melakukan di dalam ini kan pertumbuhan tingginya. Nah, ini bentuknya seperti GLBB kan? Benar nggak? Gimana? Benar nggak? Jawab aja gitu. Jawab aja iya Pak gitu biar saya senang. Nah, Benar Pak, benar. Ya Pak. Ya, nah gitu kan saya senyum langsung senyum saya. Ya. Nah, jadi benar ya seperti itu. Nah, terus ini fraction itu apa? Nah, ini grafik ini bisa kita linearisasi ini. Contohnya apa sih linearisasi? Contohnya di kimia itu ada logaritma ya. Nah, ini kalau kita hitung dalam fraksi itu artinya kita bandingkan dengan ukuran tinggi semula gitu ya. Dari F dibagi 1/F itu artinya fraksi dia dibandingkan semula, misalnya tadinya dia seperti ini tingginya, berarti kalau gini fraksinya adalah 2/1 gitu ya. Nah, kalau kita linearisasi ternyata kita bisa mendapatkan seperti GLB gitu ya. Jadi apa namanya ya, ini intinya gini. Jadi kita bisa memodelkan dengan rumus GLB dan GLBB berbagai fenomena terkait dengan di sekitar kita. Nah, teman-teman di sini kan dari berbagai keilmuan ya, jadi nanti akan saya pakai. Ya. Nah, bagi yang ingin menjadi analisis ekonomi ya, ini bisa kita lihat ya. Contohnya bagaimana pendapatan perusahaan selama tahun 2000 sampai 2018 kita lihat ya. Nah, ini penambahan ya. Penambahannya ini bisa kita modelkan dengan mirip-mirip seperti dua buah kurva GLBB. Nah, berarti ada faktor percepatan di sini ya. Nah, percepatan itu bisa dalam bentuk apa? Ya, bisa dalam bentuk apa ini? Kalau di sini apa? Pendapatan ya. Nah, bisa juga percepatan itu kalau di dalam ekonomi dikaitkan dengan suku bunga ya, atau dikaitkan dengan pertumbuhan sebuah perusahaan, indeks pertumbuhan ya. Bisa juga ya. Jadi misalkan di dalam suatu populasi ya, berarti percepatan itu bisa dikaitkan dengan apa? Angka kehamilan ya, atau indeks kehamilan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, kita lihat di sini contoh ya. Ya, contoh kurva pertumbuhan penduduk dan pengguna internet di Indonesia. Ya, kebetulan pernah ada apa namanya salah satu survei ya, dan hasilnya Indonesia itu berprestasi. Salah satunya adalah prestasi dalam hal jumlah pengguna Twitter dan Facebook, ya, TikTok dan sebagainya. Itu Indonesia juara. Ya. Itu salah satu prestasi yang membanggakan, ya, bukan membagongkannya, membanggakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa ya? Karena kita bisa, itu jangan diremehkan, karena yang menguasai sosial media itu nanti yang menguasai informasi, benar nggak? Ya kan? Coba misalnya ada seseorang yang anti Indonesia, kita spam gitu mailbox-nya, ya, pasti dalam satu malam bisa 10.000 email itu kan. Jumlah pengguna internet Indonesia banyak sekali, ya kan? Bisa langsung di ada lihat gitu ya. Kalau artis luar negeri, kalau yang membuli paling kan 100.000 gitu ya, artis lokal ya. Tapi kalau artis Indonesia yang membuli bisa jutaan. Jadi luar biasa netizen itu ya. Oke. Nah. Kurva pertumbuhan penduduk Indonesia ya, kita lihat selalu meningkat. Ini berbeda dengan di Eropa ya. Kalau di Eropa pertumbuhan penduduk itu menurun. Tapi kalau di Indonesia pertumbuhannya itu selalu meningkat ya. Apalagi kalau sering mati listrik. Biasanya pertumbuhan penduduknya 9 bulan kemudian cepat naik. Ya. Nah, jadi apa namanya itu terjadi ya. Nah, ini mengikuti gerak apa ini? GLBB ya, gerak GLBB kan? Benar nggak? Iya Pak. Benar. Sekarang tugasnya itu sebenarnya gimana? Mendefinisikan apa itu V, apa itu A ya. Nah, ini kan bisa parameter apa aja ini ya, parameter apa saja bebas ini.
tergantung model kita, ya. Modelnya seperti apa gitu. Nah, tetapi pada dasarnya rumusnya sama, ya, rumusnya sama. Ya. Nah, gunanya apa kita menggunakan model ini? Kita bisa memprediksi kira-kira tahun 2050 penduduk Indonesia berapa, ya kan? Dengan syarat belum ada perubahan dalam pembuatan KTP, ya. Karena nanti banyak yang KTP ganda itu yang ketahuan. Ya kan? Ya kan? Ya benar ya. Jadi penduduk Indonesia itu berapa sebenarnya itu nggak ada yang tahu, ya. Hanya Allah yang tahu, ya. Nah, jadi nggak ada yang tahu. Oke, seperti itu. Oke ya, jadi kita bisa meramalkan seberapa banyak penduduk Indonesia, contohnya, ya. Oke, itu bagus loh, itu penting ya. Anda bisa menjadi analis nanti. Ya. Oke. Ini contohnya kurva pertumbuhan pengguna peralatan laboratorium di Seoul National University di Korea. Ya. Ini pinter yang buat slide-nya. Dia ngasih data, tapi dosennya suruh mikirin jelasinnya gimana. Ini bingung nih dosennya. Aku jelasin gini gimana? Aku dikasih Harusnya data dikasih doang. skrip, Pak. Iya, Dikasih ini tak skrip. cari nih siapa yang bikin slide-nya dosen mana. Ya, cari. Ya, nah, masih aku disuruh jelasin sing angel-angel ini, susah-susah ya. Ini gimana? Masa aku suruh ngitung GLBB ini semua nih? Coba tega nggak dia tuh ngitung GLBB-nya kayak gini, ya. Jadi awas nih dosen ini. Biar nanti mahasiswa tak kasih soal yang gampang aja lah, ya. Ben enak, gitu. Iya, Pak. Nah, kalau gitu langsung keluar jawaban. Kamu Langsung dari tadi diem aja kalau tanya kita langsung keluar jawaban iya Pak itu. Ya. Ya, tak doain semuanya nilainya bagus ya. Jadi terima kasih. Nih ada pertanyaan nggak kira-kira? Pertanyaannya Pak, kapan belajar secara live gitu ya? Maksudnya belajarnya offline kapan? Oh, silakan, ada Arpan ya. Pak, saya ingin bertanya, apakah ada yang namanya satuannya itu didefinisikan dalam percepatan berwaktu sehingga kayak gimana ya? Percepatannya itu berubah secara konstan di waktunya. Ada atau tidak? Ya, kamu jujur itu kamu tuh ngetes aku atau kamu mau nanya? Iya, Pak. Kan Ada atau tidak gitu. Jadi percepatannya itu konstan gitu. Kalau misalkan di detik satu kecepatannya ya, betul. satu, detik kedua, detiknya kedua, dan seterusnya. Nah, ada atau aku tidak? tanya. Nah, kamu pasti kemungkinan pernah baca. Kalau percepatan berubah secara konstan itu berarti kan bukan termasuk GLBB kan, benar nggak? Di atasnya lagi berarti. Nah, di atas lagi. Kira-kira kamu pernah Iya. dengar nggak istilahnya apa? Tapi saya pernah kayak kepikiran aja pas naik motor gitu, Pak. Jadi Pas kamu naik cari motor, pas ya, naik kamu motor coba pernah cari kepikiran. di Google ya, kamu cari ini ya. Ini bukan main-main ya, jerk ini ya. Jerk itu artinya percepatan berubah konstan. Nah, kamu nggak percaya, coba. Kamu bisa tes ya nih tadi. Coba saya tes ya. Layar Google saya kebaca nggak? Baca. Baca. Jerk itu apa? Gitu ya. Jerk itu artinya tuh, fisik loh. Jangan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris jerk itu namanya orang menyebalkan ya. Nah, ini jerk nih. Ini yang kamu tanya tadi tuh, percepatan berubah secara konstan. Jadi ya, gitu. Kamu baca bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, jerk atau jog itu adalah rate atau laju di mana percepatannya itu berubah terhadap waktu. Nah, jadi kalau berubah terhadap waktu itu adalah gerak yang paling umum nih. Itu bagus pertanyaan kamu. Jadi dia selevel lagi di atas percepatan ya. Itu berarti satuannya adalah meter per sekon pangkat 3. Benar nggak? Bener, Pak. Iya. Dimensionnya apa? Meter itu apa ya? Lupa saya. Meter Meter itu L. Ya. L. Ya. LT pangkat min 3. Length. Dimensinya length, meter, length. LT pangkat min 3 bukan, Pak? Ya betul. Ini kamu kelihatan di sini dah. Dimensinya adalah LT pangkat min 3. Jadi ya ini. Ini kan kamu bagi dengan T pangkat 3. Jadi dimensinya nih. Kebaca nggak di sini dimensionnya? Kebaca nggak di layar? Kebaca, Pak. Kebaca.
Ini tak gedein ya. Ya ini yang kamu tanyain. Jadi kalau kamu pakai kata yang kamu maksud itu namanya di dalam fisika itu jerk, gitu ya. Jerk. Saya nggak tahu kok dari mana asal namanya. Tapi kenapa para dosen nggak ngajarin ini? Karena kita nggak pingin nanti kalian stres karena jerk itu susah ngitungnya. Ngitungnya susah, nggak gampang. Harus pakai kalkulus dan komputasi, ya. Jadi kita belajar yang gampang-gampang. Tapi maksud saya pertanyaan kamu itu kalau dijawab seperti ini, ya. Jadi ini untuk wawasan aja ya. Itu namanya materi pengayaan. Nah, Arfan kalau mau tahu lebih jauh silakan baca Wikipedia ini ya, Arfan ya. Oke, Pak. Oke, bagus ya pertanyaan Arfan ya. Nah, ini berarti saya lain kali harus persiapannya lebih matang nih ya. Banyak ini. Oke ya. Jadi mungkin saya 5 menit sebelumnya baca slide. Ya, oke. Wes, ada lagi nggak pertanyaannya? Ya, kalau nggak ada lagi, berarti selesai kita ya. Kita selesai lebih awal 2 menit. Ya. Mudah-mudahan nanti terus terjadi percepatan dalam waktu selesai. Jadi lain kali bisa cepat 20 menit sebelumnya sudah selesai. Nanti pertemuan terakhir cukup kuliah 5 menit. Ya. Oke ya, gimana? Gimana kira-kira Muhammad Rafif? Gimana kuliah hari ini? Menarik nggak Muhammad Rafif? Menarik, Pak. Tapi saya tadi habis ditipu orang, Pak. Hah? Siapa? Gimana ceritanya? Coba. Iya, Pak. Ini ada orang yang ngaku jadi teman saya, Pak. Ada yang ngaku jadi teman kamu. Oh, Nah, terus gimana? ya udah. Saya caci maki Pak orang, Pak. Oh ya udah, ini masih di recording, nanti diedit ini recording. Oh iya, ini Jangan ditolong ya. dimasukin. Nanti